Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirza Erina dari kelas 22 SI 01 JS. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file di Linux ya. Karena sistem file di Linux ini sangat berbeda dengan yang ada di Windows dan di SOS. Kalau di Windows itu seperti ini sistem filenya, tapi kalau di Linux seperti ini. Oke, jadi ini berbeda jauh sekali. Ini saya jelasin dulu. Sistem file atau file system itu apa sih? Nah, jadi sistem file itu adalah sebuah jenis struktur yang digunakan untuk mengkontrol akses-akses yang terdapat di dalam SPC kalian, atau file system bisa juga diartikan sebagai sebuah database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, pengambilan data dan lain-lain agar gampang diakses dan mudah ditemukan. Oke. Jadi file system itu punya hubungannya dengan SOS. Kalau kalian sering dengar OS atau operating system, jadi hubungannya file system itu merupakan interface-nya yang menghubungkan OS dengan disk kalian, gitu ya. Jadi ketika program kalian ingin membaca nih dari hard disk kalian atau media penyimpanan lain kayak USB gitu, nah OS ini akan meminta atau menyuruh file system untuk mencari lokasi file tersebut. Oke, setelah filenya udah ditemukan tuh, nah file system akan membuka dan membaca filenya. Informasi file-file itu lalu bakal dikirim balik ke OS ya. Akhirnya baru dibaca oleh kita atau oleh user ya. Oke, kalau kita home folder atau Windows E atau Super E, ini kita akan menemukan seperti ini folder-foldernya. Kalau bingung ini ada bin, ada boot, ada dev dan sebagainya, kita mulai dari bin dulu. Nah, ini bin itu singkatan dari binaries. Jadi isinya itu adalah basic binaries atau program-program seperti ls, cat, cd, mm atau macdir. Kalau yang udah familiar dengan Linux sudah tahu ya. Ini semua adalah command line untuk mengakses data, mengedit data, membuat file baru dan lain-lain. Jadi isinya itu ya. Dari bin kita lanjut ada sbin ya. Ini saudaranya bin ini ya. Sbin itu adalah singkatan dari sistem binaries. Bedanya sama bin, kalau sistem binaries itu dia berisi aplikasi-aplikasi yang hanya dibutuhkan oleh super user atau SO atau S ya. Kita bisa nih pakai aplikasi ini dengan sudo super user do yang memberikan kita super user power sementara. Oke. Dari sbin kita lanjut ke boot ya. Boot ini dalamnya adalah yang semua OS kita butuhkan untuk ngebut komputer kita, termasuk bootloader, ada grab. Jadi jangan sentuh-sentuh folder ini ya. Kalau kita ngacak-ngacak salah satu file aja dari folder boot ini, mungkin kita nggak bisa ngeram OS ya. Kita nggak bisa ngeran Linux kita. Oke, lanjut dev ya. Dev ini singkatan dari device ya. Di dalam device ini adalah tempat di mana device kita hidup ya, seperti webcam, keyboard, LCD dan lain-lainnya. Nah, lanjut ada etc atau singkatan dari etc. Ada yang juga bilang everything to configure ya, karena isinya adalah semua konfigurasi yang ada di konteks kalian. Jadi sistem yang memuat konfigurasi sistem seperti apt dan lain-lain. Jadi kalau kita cari aplikasi yang system wide atau yang bukan settingnya pakai user, nah itu kita nyimpennya di sini. Oke, kita lanjut ada folder home. Folder home itu ada directory atau personal usernya. Jadi file-file di setiap user itu bakal disimpan di sini. Misalnya ada temen orang lain gitu mau pinjam laptop kita, nah file-file kita simpan di sini nih ya. Lanjut kita ada lib dan lib64. Nah, lib dan lib64 itu tempat libraries tinggal ya. Jadi libraries itu adalah file-file yang berisi input aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan suatu fungsi. Oke. Lanjut mnt singkatan dari mo, atau di beberapa distro namanya media ya. Jadi media ini adalah folder di mana kita bakal menemukan external drive kita seperti USB, hard disk dan lain-lain.
Kalau di Windows itu seperti local disk D, local disk G gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. OPT. OPT itu di dalamnya itu tempat software yang secara manual seperti BTN, atau juga tempat software yang kita buat sendiri gitu. Di Linux mungkin kita buat software sendiri, bakal disimpan di dalam folder OPT ya. Oke, lanjut ke proc. Proc itu adalah mirip kayak folder device ya, karena mereka itu ada virtual directory-nya. Jadi di dalam proc ini berisi informasi-informasi tentang komputer kita, seperti informasi tentang CPU dan lain-lain ya. Kalian bisa nih, kalau misalnya kalian mau cek peserta video kalian, buka terminal ya, kalian ketikkan cat proc CPU info ya. Nah, ini bakal keluar nih informasi seputaran tentang CPU ya. Kalau misalnya mau cek uptime ya, bisa ya. Nah, cat proc uptime. Lanjut ke root ya. Folder root ini ada rootnya user folder, atau home directory-nya home user ya, atau kalau di Windows itu kayak administrator ya. Oke. Atau adminnya lah ya. Jadi kalian bisa simpan di dalam file sini, tapi kita butuh root permission untuk mengaksesnya. Oke, lanjut run ya. Nah, run itu folder untuk simpan data sementara atau temporary file ya. Jadi semuanya yang ada di dalam sini itu bakal hilang ketika sistem kalian restart atau shutdown ya. Kemudian snap ya. Snap itu foldernya tempat snap packages di store ya. Snap itu kayak Google App Store-nya Linux ya. Nah, itu kalian bisa download banyak aplikasi dari sini. Lanjut, kita ada SRV. SRV itu singkatan dari servers ya. Jadi isinya itu berisi data-data untuk servers. Misalnya kalau kalian bisa mengupdate file-file eksternal kalian, simpan di sini ya. Terus ada sys ya, singkatan dari sistem. Sebenarnya dalam sistem ini adalah informasi dari device yang connect ke komputer kita ya. Mirip dengan folder run. Nah, sistem ini ya. Jadi dibuat setiap saat sistem kalian itu boot atau hidup gitu. Oke, next kita ada folder TMP atau temporary files. Jadi di dalamnya adalah file yang disimpan sementara oleh aplikasi yang sedang kita running. Contoh misalnya kita sedang nulis atau ngetik di dalam dokumen di dalam Microsoft Word gitu. Nah, folder TMP ini bakal nge-save temporary copy-nya yang udah kita tulis ya. Jadi kalau ketika aplikasi kita nge-press atau tiba-tiba mati komputernya, nah save bookingnya bakal disimpan di sini dan kita bisa recovery lagi atau ambil lagi kopinya tadi ya. Jadi nggak hilang datanya yang tadi. Lanjut ke USR. USR itu user application space ya, dimana sistem aplikasi diinstal yang dipakai oleh user. Isinya itu ada application, ada libraries, documentation, dan lain-lain ya. Di dalam ini yang ada yang unik ya, di dalam folder USR ini ada bin juga, ada sbin, ada lib 32 ya, ada. Ini mirip dengan yang tadi ya. Bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya di root folder tadi itu tidak banyak, tapi kalau yang di folder bin dan sbin itu rata-rata isinya itu komen-komen yang sangat basic kayak ls, firm ya, yang udah diinstal. Itu ketika kita install Linux itu minimal untuk ngerun dan managing system. Dan kalau di dalam USR ini bin itu sbin itu berisi barang-barang user ya yang akan install dan run yang untuk dipakai sistem untuk sebagai workstation seperti word processor, web browser, dan lain-lainnya.
Kebanyakan kalau distro-distro yang udah modern seperti Gone, nah ini folder bin ini sebenarnya ini cuman cloningan doang, atau sebenarnya kayak pointer aja untuk menuju ke folder usr/bin. Kalau kita lihat ini isi di dalam sr bin ini sama dengan yang ada di dalam bin ya. Tuh sama persis ya. Jadi folder bin ini cuma menunjuk aja gitu. Kalau folder aslinya ada usr bin ya. Jadi ini cuma cloning aja. Tapi kalau kayak di Ubuntu atau Linux Mint itu kayaknya masih beda ya. Bin sama binnya masih beda. Lalu kita lanjut, ada var ya, atau variabel. Di dalam folder ini berisi seperti log file kita ya. Kalau kita ngecek log file kita tuh ada di folder log, ini berisi log file kita untuk sistem maupun aplikasi-aplikasi lainnya yang akan terus berkembang size-nya selama kita pakai sistemnya, oke? Nah, kalau kita mau lihat gambaran secara utuh atau strukturnya ini ya. Jadi di dalam foto ini adalah foto struktur ya dari sistem file, atau bisa kita mau lihat di terminal ya, kita bisa ketik tree kemudian slice min L besar 1. Nah, ini bakal keluar nih ya. Ini sistem file kita. Ada 20 directory atau 20 folder dan ada 2 files. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.